Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kenalin aku Vivi Sylvia. Kali ini aku mau bahas tentang vaksinasi. Vaksinasi COVID sendiri itu sudah banyak, maksudnya sudah di mana-mana tuh sekarang lagi digencarkan banget untuk vaksinasi. Nah, teman-teman, apa aja sih yang dibutuhin saat kita melakukan mau daftar vaksin? Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah tonton video ini, yang udah subscribe terima kasih banyak. Terus yang memang belum subscribe atau baru banget lihat video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Seperti kita tahu sendiri ya, vaksinasi itu sekarang lagi pemerintah tuh lagi gencar banget untuk vaksinasi. Di mana-mana dibuka biar warganya mau vaksinasi. Jadi jangan takut vaksinnya sendiri itu kalian misalnya takut banget vaksinnya nanti begini seperti yang ada di pasaran gitu ya, berita-beritanya. Nah, yang vaksin sendiri gitu ya, yang teliti itu bukan sembarangan gitu ya. Jadi jangan untuk tahu ini boleh, ini dan tidak boleh gitu. Vaksinasi itu ya sudah yang ahlinya gitu yang meneliti. Jadi jangan takut. Kenapa sih? Terus banyak pertanyaan juga, kenapa sih udah divaksin tapi kok masih COVID? Nah, teman-teman, namanya kita ikhtiar ya. Jadi yang vaksin belum tentu kita terbebas. Jadi tetap terapkan 6M. Selain itu, itu dukung vaksinasi. Karena vaksin itu orang yang divaksin dan tidak divaksin, dipercaya orang yang vaksin itu menurunkan angka kesakitannya. Jadi kalaupun misalnya terkena COVID, gejalanya tuh nggak akan sampai parah gitu ya. Nah, apa aja sih? Kita lanjut aja lah. Apa aja kita bahas yang dibutuhin saat kita mau daftar vaksin. Yang dibutuhin itu KTP, NIK di KTP-nya, terus sama nomor telepon ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta sendiri itu udah mulai vaksin yang dari usia 12 tahun. Kalau di daerah lain aku belum tahu, cuman beberapa teman di daerah itu aku tanya belum mulai katanya, tapi semoga cepat mulai ya, secepat menyusul, karena di Jakarta sudah mulai yang 12 tahun. Jadi anak-anak usia sekolah tuh udah mulai divaksin. Nah, lagi diteliti lagi yang untuk 3 tahun sampai 12 tahun gitu. 3 tahun sampai 11 tahun berarti ya, lagi diteliti itu diperbolehkan atau enggaknya. Sama untuk yang ibu hamil itu juga lagi diteliti lebih lanjut ya. Tapi kalau untuk yang di bawah 50 tahun, batasnya 12 tahun itu udah disarankan. Jadi ada kalau di Jakarta itu namanya aplikasinya Jaki. Jadi kalian bisa unduh aplikasinya Jaki. Nanti kalian bisa daftar di situ. Kalian bisa registrasi. Pertamanya kalian registrasi, ada nanti klik pendaftaran. Jadi di kolom-kolomnya itu ada klik pendaftaran vaksin COVID. Nanti di situ kalian bisa tinggal masukkan NIK kalian yang tadi di KTP ya, NIK-nya dan nama. Setelah dapat terdaftar untuk vaksin, nanti kalian akan kayak konfirmasi ulang gitu. Jadi kalian klik siap divaksin, terus nanti masukkan tinggal nomor handphone, kayak daftar ulang lagi kembali gitu ya. Nanti kalian bisa cari itu disediain kan di mana aja daerahnya. Misalnya kalian di Jakarta Pusat, klik daerah yang kalian mau tempat kalian vaksin gitu. Misalnya deket rumah kalian wilayahnya mana, itu nanti terdaftar di listnya gitu ya. Oke, nanti kalian akan dapat kayak konfirmasi kalian siap divaksin, kapan divaksinnya dan tempatnya gitu. Nanti kalian pas saat di lokasi, kalian tinggal datang terus ngambil nomor antrian. Kalau di tempat aku sendiri bekerja kebetulan menyediakan vaksinasi, jadi di sana petugasnya udah ada tuh
petugas khusus. Jadi tinggal datang, nunjukin kalian terdaftar di situ, terus nanti kalian dapat nomor antrian. Habis dapat nomor antrian, kalian ke loket pendaftaran. Nanti tinggal tunjukin bahwa kalian benar terdaftar di situ, tanggalnya sekian gitu kan. Nanti didaftarin lagi. Nah, fungsinya untuk bawa fotokopi KTP dan KTP asli, karena nanti dicek, disamain gitu ya. Nanti didaftarin ulang. Setelah itu kalian menunggu untuk siap di ke meja selanjutnya. Setelah menunggu, kalian akan dipanggil nanti sama petugasnya. Kalian akan ke meja 2 untuk screening namanya. Jadi screening nanti ditanyain tuh, kalian pernah COVID atau enggak, riwayat penyakitnya, riwayat pengobatan, terus nanti diperiksa, dicek tensinya, terus dicek juga suhu gitu ya. Pokoknya nanti petugas petugasnya itu dokternya dan petugasnya itu sudah tersertifikasi. Jadi kalian jangan takut, petugasnya pelatihan dulu. Jadi sebelum mereka turun terjun untuk ke vaksinasi itu mereka udah pelatihan vaksin dan tersertifikat. Jadi jangan takut setelah misalnya takut disuntik gitu ya, nanti jarumnya ketinggalan atau apa. Enggak, jadi emang udah profesional yang bekerja di situ gitu ya, petugasnya udah khusus. Terus itu setelah misalnya kalian udah ke meja 2 nih, meja 2 kalian sudah di anamnesa dan screening gitu, kalian nanti dokternya yang menentukan kalian boleh divaksin ke meja selanjutnya atau disuruh tunda atau gimana, nanti dokternya yang menentukan. Nanti selanjutnya kalian akan pindah, misalnya oke nih kalian silakan vaksin, nanti pindah ke meja selanjutnya, kalian akan dijelaskan itu vaksinnya apa, terus expirednya, terus juga nanti dikasih tahu gitu kan, nanti tata cara vaksinnya gitu, berapa milinya gitu kadang-kadang ya kalau lebih detail. Nah, setelah disuntikkan, kalian disuntik tuh, habis disuntik kalian tuh di observasi namanya. Nah, di observasi itu biasanya 30 menit diobservasi. Nanti apa sih fungsinya, aku mau pulang langsung nggak boleh, jadi harus diobservasi dulu, diobservasi untuk tahu efek vaksinnya. Jadi kalau misalnya berefek langsung, itu bisa langsung ditangani di tempat gitu sama petugas yang berwenangnya gitu ya. Jadi setelah 30 menit nih kalian sudah diobservasi, misalnya nggak ada gejala. Kalau aku sendiri tuh nggak ada, maksudnya nggak ada efek gitu. Jadi kayak cuman jadi enak tidur aja, jadi tidur ngantuk gitu ya, enak makan. Ada beberapa orang yang enak makan, enak tidur, ada juga sih yang demam, cuman biasanya sih nggak sampai berhari-hari gitu, enggak, tapi beda-beda. Jadi beda orang beda efeknya. Jadi kalau misalnya nanti setelah diobservasi itu kalian akan dipanggil lagi untuk terima kartu vaksinasinya dan jadwal ulang kapan kalian harus datang. Terus lagi kalian harus menghubungi siapa jika kalian misalnya di rumah ada efek atau ada gejala gitu. Nah, nanti setelah vaksinasi itu nanti kalian dikasih tahu sama si petugasnya mau nanti hubungin ke sini kalau misalnya ada gejala gitu ya. Jadi jangan takut untuk vaksinasi ya, sayangi diri dan keluarga kalian, sayangi juga lingkungan kalian ya. Ayo dukung pemerintah untuk vaksinasi. Untuk teman-teman yang negatif, ayo kita berjuang negatif terus sampai akhir pandemik. Untuk yang terkonfirmasi positif, sabar, jalani perawatannya. Semoga cepat pulih, semoga cepat berkumpul dengan keluarga, dan cepat selanjutnya untuk jadwal vaksinasi. Jangan lupa, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komentar yang membangun tentunya, dan kalau mau tanya juga boleh di kolom komentar, atau mau video apa selanjutnya boleh banget.
Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat dan mendapat informasi dari video ini, silakan bantu share ke teman-teman lain, ke keluarga kalian. Jangan lupa untuk yang baru banget tonton video ini, video aku selanjutnya juga banyak, boleh banget subscribe dan like, komentar ya. Terima kasih, semoga kita sehat terus, keluarga kita sehat terus, pandemik ini segera berakhir. Oke, semangat ya, tetap keratan 6M, jangan lupa dukung vaksinasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.